Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Kita buka dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjutannya surah apa Bunda? Masih ala-ala ya. Ayat ke-9. Baik, kita masuk ayat ke-9 Surah Al-A'la ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Lalu berikanlah peringatan, sesungguhnya bermanfaat peringatan itu. Pada ayat sebelumnya, setelah Nabi diingatkan oleh Allah akan nikmat Al-Quran yang dia terima, maka pada ayat ini Nabi pun diperintahkan untuk meneruskan Al-Quran itu kepada umatnya. Dengan arti Bunda, bahwa Nabi diperintahkan untuk memberikan peringatan atau nasihat. Ya. Jadi kan nikmat Al-Quran itu turun kepada Nabi, Nabi sampaikan Al-Quran itu kepada umatnya. Nah, itulah yang disebut dengan peringatan, az-zikir, ya. Dan sesungguhnya tidaklah Nabi memberikan nasihat atau peringatan kecuali itu bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita pun demikian Bunda, kalau memberi nasihat, maka pastikan nasihat kita itu datangnya dari mana? Dari Al-Quran dan hadis, ya. Jangan ada istilah menurutku, itu tidak baik, ya. Oke, jadi tugas Nabi apa? Menyampaikan, memberikan nasihat, memberikan peringatan. Artinya Bunda, Nabi tidak bisa memberi hidayah kepada umatnya. Mudahnya seperti itu. Sekelas Nabi pun tidak bisa memberi hidayah kepada umatnya. Karena hidayah itu mutlak di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian pada kalimat setelahnya, inna fa'ati dzikra, sesungguhnya bermanfaat peringatan itu. Ketemu ya? Di ayat ke-9. Ya, umum memang sudah kita ketahui bahwa yang namanya nasihat ataupun peringatan sekalipun tidak diambil faedahnya oleh orang yang sedang kita nasihati, bermanfaatkah peringatan itu? Apa manfaatnya Bunda? Bunda kalau memberikan nasihat atau memberikan peringatan kepada orang, ya kalau dia mengambil faedahnya atau dia mendengarkannya lalu dia amalkan, itu sudah umum, tentunya nasihat itu kan bermanfaat. Tapi kalau kita memberikan nasihat kepada seseorang, namun nasihat itu tidak diambil faedahnya oleh orang yang sedang kita nasihati, tidak diindahkan, apa manfaatnya? Apa Bunda? Bermanfaat atau tidak peringatan itu? Tidak. Manfaatnya pertama, kita sudah melaksanakan hujjah, menegakkan hujjah. Dengan kata lain, kita telah melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah.
Yang kedua, agar orang tersebut tidak dapat berkilah nanti di hari kiamat. Makanya sekelas Fir'aun saja yang memang diyakini dia tidak akan mau mendengarkan nasihat Nabi Musa, pun demikian Allah perintahkan Nabi Musa untuk memberi nasihat kepada Fir'aun. Itu apa, Bunda? Kan sudah jelas-jelas Fir'aun itu akan mentah-mentah akan menolak dinasihati oleh Nabi Musa. Kenapa Allah perintahkan Nabi Musa untuk menasihati Fir'aun? Dan Allah tahu bahwa ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk menasihati Fir'aun, Fir'aun akan menolak. Kira-kira apa tuh? Kerja sia-sia nggak? Sebenarnya Allah tahu tuh Fir'aun ini akan menolak nasihat. Kan Allah Maha tahu, Bunda. Tapi kenapa Allah perintahkan Nabi Musa untuk mendatangi Fir'aun? Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Kan itu. Kenapa? Supaya dia tidak bisa berkilah nanti di hari kiamat. Nah, sehingga ketika atas kedurhakaannya itu dia tidak akan mengatakan tidak ada peringatan, tidak ada nasihat. Nah, jadi orang-orang yang sudah menerima dakwah tidak ada alasannya untuk tidak patuh kepada Allah. Gampangnya seperti itu, Bunda. Nah, ya, orang yang sudah menerima dakwah tidak ada alasan baginya untuk tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang menjadi catatan penting bagi kita semua, bahwa di dalam memberikan peringatan itu, di dalam memberikan nasihat, ada rambu-rambu yang mesti kita ketahui. Ada adab. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, hadithu an-nasa bima ya'rifuna. Ada spidol ini ya. Hadithu hadithun nasa bima ya'rifuna. Ini ucapan Ali bin Abi Thalib yang dinukil oleh Ibnu Katsir, ya. Sampaikanlah kepada manusia, hadithunan nasa, sampaikanlah kepada manusia bima ya'rifuna, sesuai dengan nalar mereka. Nalar mereka. Jadi kalau memberi nasihat, kalau memberikan peringatan, bahkan ketika mengajar pun, Bunda, itu harus disesuaikan dengan nalar audiensnya. Ini terkadang, Bunda, atau gampangnya gini, sederhanakanlah ilmu itu supaya bisa dicerna oleh jamaahnya, ya. Terkadang ada orang memberi nasihat bukan untuk menasihati, tapi tujuannya untuk menunjukkan kemampuan dirinya dengan bahasa-bahasa ilmiah yang entah apa-apalah. Kemudian dengan bahasa Arab dan lain sebagainya. Itu bagus, tapi bagusnya untuk orang-orang yang punya basic. Ya, tapi kalau audiensnya emak-emak yang sudah banyak apalagi sudah top, tahu top kan, tua ompong peot. Top, ya. Atau jamaahnya itu sudah seperti mobil tua. Mobil tua itu kalau dibuka pintunya bunyi dia, Bunda. Kita buka pintu samping kanan, bunyi dia, nyet, gitu kan. Kiri, nyet, gitu kan. Dari belakang, itu bunyi semua. Nah, itu kan artinya kan sudah uzur kan. Nah, jadi kalau terasa, kalau sudah bangkit, bunyi dia, duduk, bunyi dia, itu bentar lagi expired lah. Itu bahasanya seperti itulah. Ya, memang betul kan, bahwa segala yang ada di dunia ini pasti ada expirednya kan.
kendaraan ada expirednya, makanan apalagi rumah ada expirednya kan, istri ada expirednya, ada mati. Ya, ya. Jadi kembali lagi, kita ngomong itu Bunda, tujuannya untuk menjadikan seseorang itu lebih baik lagi, bukan untuk memperlihatkan diri kita terasa baik. Itu penting. Itu banyak orang memberikan nasihat, tujuannya bukan untuk menasehati, tapi untuk menunjukkan kapasitas dirinya sebagai seorang pengajar. Dan ini juga berlaku kepada para pengajar semuanya ya, bunda-bunda. Ketika memberikan nasihat itu sederhanakan. Terserah orang mau nilai kita tak berilmu, terlalu sederhana ilmunya gitu kan, karena memang audiensnya memang seperti itu. Nah, nanti kalau ketemu dengan para peserta yang basicnya itu ada bahasa Arabnya, paham nahwu sorofnya, kemudian sudah khatam beberapa kitab, nanti itu beda lagi nanti bagaimana cara memberikan nasihat atau mengajarkan kepada mereka. Ya, baik ya. Jadi jangan sampai kita memberikan nasihat ingin terlihat bahwa kita lebih tahu, lebih tahu. Atau banyak juga orang memberikan nasihat itu ya menjustifikasi kan, menghakimi, untuk menunjukkan bahwa dia saat itu berada di atas kebenaran dan kamu salah. Orang ini biasa yang seperti itu, jangan terlalu mudah ngomong dia enggan memberi nasihat, enggan diberi nasihat. Terkadang kitalah yang ternyata tidak memiliki adab di dalam memberikan nasihat. Nah, jelas ya. Oke. Kenapa nasihat itu tidak didengar oleh anak? Iya. Ya karena dia dihakimi kan. Kamu tuh gini. Dari awal hatinya dah dongkol kan. Maka dia tidak akan pernah merenungi kesalahannya. Kalau kita memberikan nasihat itu malah dengan bahasa kasar, ya kan? Untuk menyudutkan dia bahwa dia di posisi yang salah. Itu orang-orang yang seperti itu biasanya dia tidak akan mau merenungi kesalahannya, sehingga di kemudian hari dia akan kembali mengulangi itu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Inilah makna dari fadzakir in nafa'atidz dzikra. Dan ini jangan ditujukan kepada Nabi saja, Bunda. Karena Al-Quran itu bukan hanya diturunkan kepada Nabi. Kalau tugas Nabi memberikan peringatan, kita juga demikian. Jelas ya? Kita diperintahkan Allah untuk berjihad kepada orang kafir dan orang munafik. Jihad kita kepada orang kafir seperti apa? Ya, Pak Bunda. Kafir itu kan dibagi kepada dua. Yang pertama ada namanya kafir apa? Harbi. Yang kedua zimmi. Yang ketiga di sini munafik. Yang keempat mukmin. Cara kita berjihad dengan kafir harbi itu dengan mengangkat senjata, mengangkat
senjata. Dan wajib bersikap tegas. Bersikap tegas. Kalau jihad kita kepada kafir zimmi, dakwah plus bersikap lemah lembut. Tahu kafir harbi? Kafir harbi itu adalah orang kafir yang secara terang-terangan memusuhi umat Islam. Sedangkan kafir zimmi itu adalah kafir yang berdamai dengan umat Islam. Kalau yang memusuhi umat Islam, sikap kita apa? Angkat senjata, berperang. Nah, berperang. Dan kita wajib bersikap tegas dengan mereka. Tapi kalau kafirnya itu zimmi, artinya dia ada orang kafir, tapi hidup rukun dengan kita, tetangga kita, bahkan saudara kita, kerabat kita, kan? Itu disikapi dengan apa? Dakwah dan bersikap lemah lembut. Kalau munafik, gimana Bunda? Cara Bunda? Ya, gampangnya kalau kafir itu terang-terangan menolak beriman. Kalau munafik pura-pura beriman, kan itu bedanya kan? Cuman dakwah kita kepada orang munafik gimana? Sedangkan kita tidak mengetahui dia munafik atau tidak, kan? Kan dia pura-pura beriman. Nggak mungkin kita tanya, kau munafik atau tidak? Bunda lah gitu. Bu apa? Bu namanya Bunda? Lupa? Bu Adam. Bu Adam munafik atau tidak? Contoh. Nah, kan nggak mungkin kita nanya kayak gitu kan? Kan nggak itu. Bagaimana cara mengetahuinya? Kalau kita tidak tahu, lantas bagaimana kita cara memberikan apa namanya? Bagaimana kita jihad dengan mereka? Arti munafik sebenarnya itu seperti apa? Munafik itu pura-pura beriman. Nah, sebenarnya batinnya ingkar. Ya kan, hidup di lingkungan kaum muslimin, nampak sholat, nampak ngaji, nampak menunaikan zakat, ya kan, tapi hatinya itu sebenarnya tidak beriman. Untuk apa tujuan dia seperti itu, berpura-pura beriman? Ya untuk merusak umat Islam dari dalam. Dan kita tidak tahu siapa mereka, Bunda. Gampangnya begini, untuk menganalisa orang-orang munafik itu, jika dia menyampaikan suatu ilmu yang sesat atas nama umat Islam, itu bisa dikatakan dia adalah orang munafik. Membuat apa namanya, menyebarkan ajaran-ajaran sesat, tapi dengan mengatasnamakan apa? Umat Islam. Itu orang munafik. Jadi bagaimana sikap kita terhadap orang seperti itu? Bantahlah dengan ilmu. Jihad kita dengan apa? Ilmu. Bagaimana kita mengetahui apa yang dia sampaikan itu benar atau salah kalau kita tidak punya ilmu? Iya kan? Dia bilang sholat itu nggak wajib. Bagaimana cara Bunda berjihad dengan orang seperti itu kalau Bunda sendiri tak tahu? Ya. Kalau mukmin ini dakwah dan bersikap lemah lembut. Ini kadang apa namanya, sama sosok makhluk yang tak berakal, apa namanya, begitu lembut dia, tapi pada makhluk yang berakal kasar dia. Kucing dielus-elus setiap hari. Ya
Ya kan, tapi istri tak pernah dibelai. Nah, jadi ngasih makan kucing, totalitas. Ya kan, bantu orang miskin, nauzubillah. Ya, ada masalah bunda. Ya, baik. Kita lanjutkan. Jadi memberi nasihat itu apa hukumnya bunda? Wajib apa? Wajib kifayah, bukan wajib ain ya. Artinya kalau ada orang yang sudah mewakili kita, kita terbebas dari dosa. Jadi bukan dibebankan kepada setiap personal, ya. Tapi khusus untuk keluarga kita, itu wajib ain, ya, bukan wajib kifayah. Untuk keluarga kita, jangan berharap orang lain yang menasihati keluarga kita bunda, tapi sebenarnya kita sendirilah. Ya, suami wajib mendidik istri dan anak-anaknya. Oke, suami dan istri wajib mendidik anak-anaknya. Ingat itu, suami wajib mendidik istrinya. Sudah, suami dan istri wajib mendidik anak-anaknya. Berarti pendidikan anak itu kewajiban untuk kedua orang tuanya. Istri wajib mendidik suami. Istri wajib mendidik suami. Tidak bunda, tapi wajib bagi istri tidak terpengaruh dengan keburukan suami. Itu pegang tuh bunda, paham ya? Tidak ada kewajiban bagi istri untuk mendidik suami, tapi wajib bagi seorang istri tidak terpengaruh dengan keburukan suami. Ambillah pelajaran dari Asiyah, istri Fir'aun kan. Ini kadang istri Fir'aun, Asiyah itu pelajaran bagi orang kafir atau pelajaran bagi orang beriman? Orang beriman. Asiyah itu mampu mempertahankan keimanannya, iya kan, walaupun suaminya itu zalim. Kalau pelajaran bagi perempuan-perempuan kafir apa? Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Suaminya soleh, seorang nabi, tapi tak mau menjadikan suaminya itu menjadi asbab hidayah. Padahal seharusnya yang pertama kali mendapatkan hidayah adalah istrinya kan, tapi tak mau. Itu pelajaran bagi perempuan-perempuan kafir. Pelajaran bagi perempuan janda, Maryam. Jadi bisakah kita masuk surga tanpa bimbingan suami? Bisa. Ambillah pelajaran dari Maryam. Itu kalau bahasa-bahasa kuotasnya bunda, kalau engkau tak memiliki pasangan yang menuntunmu ke surga, cari surgamu sendiri. Kan gitu tuh. Betul? Kan itu dia. Ya. Baik. Cari surga sendiri. Oke. Ya. Jadi semua kita diberi modal oleh Allah, modal yang sama untuk masuk ke dalam surga. Punya pasangan, tak punya pasangan, dipasangkan dengan laki-laki yang zalim, ya kan, dan lain sebagainya. Ya. Kalau ingin reunian di surga, ikuti siapa? Keluarga siapa? Banyak. Nabi Ibrahim, Nabi Ayub, yang sampai belasan tahun sakit, tapi tetap disupport oleh istrinya. Yang contoh yang terbesar itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi berapa banyak hari ini perempuan yang sering baca Quran, tapi tidak menjadikan Asiyah itu sebagai pedoman. Kadang suami ngajak ke mall saja udah goyah. Iya kan, suami ngajak ke mall saja sudah goyah.
Bagaimana kalau seperti Asiyah yang dicelupkan oleh Fir'aun ke minyak panas? Sudahlah dicelupkan ke minyak panas, diikat kedua tangan dan kakinya, lantas ditaruh batu di atasnya, ditawarkan istana yang lebih megah daripada yang dia huni saat itu, demi tujuan apa? Agar dia tidak mau beriman kepada Nabi Musa. Ya kan, tapi tetap dia kokoh untuk menjaga keimanannya. Kira-kira kalau model perempuan sekarang jadi istri Fir'aun gimana? Ditawarkan istana yang megah daripada istana yang dihuni dia saat itu, gimana? Mudah saja kan. Itulah makanya di awal saya bilang diajak ke mall saja sudah goyah imannya kan. Dek, ayolah ke mall kita, ayo. Tapi ngaji hari ini, iya kan? Udah nggak apa-apa bang, aman tuh. Baru ke mall bunda. Baru ke mall, baru makan bakso. Udah goyah imannya kan. Hari ini banyak suaminya yang mirip-mirip Fir'aun, istrinya jadi Fir'aini. Ya. Jangan menolak iya, penting memang Bunda. Kita pandai, bukan artinya kita tidak harus menolak, tidak, tapi harus pandai bersikap. Jangan sampai, intinya sebenarnya jangan korbankan ketaatanmu gara-gara suamimu, jangan korbankan ketaatanmu gara-gara anakmu, jangan korbankan ketaatanmu gara-gara istrimu, kan gitu sebenarnya. Itu yang salah itu. Sepanjang dia tidak mengorbankan itu, nggak ada masalah. Kalau dia bagi-bagi waktunya, berarti dia bijak dalam menyikapi waktu tersebut. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ayat ke-11. Wa yatajannabuhal ashqa, dan akan menjauhinya al-ashqa, orang yang paling mohon maaf, ayat ke-10 ya. Sayadzakkaru man yakhsha, akan mengingat atau mendapatkan pelajaran bagi siapa yang takut kepada Allah. Maksudnya begini Bunda, ini masih menyambung dengan ayat sebelumnya. Peringatan itu Bunda akan bermanfaat, akan diambil faedahnya, akan diterima hanya bagi orang yang takut kepada Allah. Itu maksudnya. Pesan tersiratnya apa? Hanya orang yang takut kepada Allah lah yang mau menerima nasihat. Itu tuh. Berarti kalau ada orang yang tak mau dinasehati, tak ada takutnya sama Tuhan. Kan itu tuh, saya zakkaru may yakhsha. Nah, yang tak ada takutnya kepada Allah, pasti mereka akan menolak untuk dinasehati. Nah, jadi gampangnya, kalau ada orang yang mau dinasehati, berarti dia adalah orang yang takut kepada Allah. Kalau nggak mau dinasehati, berarti nggak ada takutnya sama Tuhannya. Jadi ya. Oke. Kemudian wa yatajannabuhal ashqa, dan akan menjauhi orang yang paling celaka. Orang yang menolak untuk nasihati siapa Bunda? Di dalam ayat ini, orang yang menolak untuk nasihati, dia adalah orang yang paling celaka. Itu maksudnya di ayat ini. Ya. Sampai ayat ini apa pelajaran yang bisa kita ambil? Coba benar-benar Bunda amati dari ayat ke-9, 10 dan 11. Yang pertama tadi di ayat ke-10 kewajiban apa? Mohon maaf, ayat ke-9 kewajiban untuk memberikan peringatan atau nasihat.
kedua, sasaran nasihat itu kepada siapa? Orang yang takut pada Allah. Kemudian yang selanjutnya sasaran nasihat itu kepada siapa? Orang yang tak ada takutnya kepada Allah. Itu maksudnya kan? Itu yang dimaksud ayat ke-11 ini, Bunda. Berarti sasaran nasihat itu bukan hanya kepada orang yang mau mendengar saja. Nah, itu poin penting dah. Tapi juga kepada orang yang menolak untuk dinasehati. Bisa dipahami? Berikanlah keperingatan itu kepada orang yang mau dinasehati dan kepada orang yang tidak mau untuk dinasehati. Ini perintah Al-Quran, Bunda. Maka itu solusi, itu jawaban. Ustadz, bagaimana kalau ternyata saya sudah memberikan nasihat, tapi dia menolaknya? Ya terus nasihati. Karena perintahnya apa, sasaran nasihat itu? Kepada orang yang tidak mau dinasihati. Cuman Allah sebut orang yang tidak mau dinasihati itu adalah orang yang paling celaka. Orang yang ngeyel kalau dinasihati, disifati Allah di sini al-ashqa. Orang yang paling celaka. Ya. Jika ada orang, Bunda, yang mau mendengar nasihat kita dan mengamalkan nasihat kita, kita dapat ganjaran. Kalaupun dia tidak mau menerima nasihat kita, secara otomatis dia tidak akan mau mengamalkannya. Kita pun dapat ganjaran. Dua-dua kan dapat kebaikan. Kebaikannya dari mana? Kita telah melaksanakan kewajiban. Kan itu yang kita sering baca dalam surah Al-Asr kan? Watawa saubil haqq. Tidak cukup kita hidup ini beriman dan beramal soleh, tapi kalau cuek dengan keburukan saudara kita. Ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Kenapa Nabi Nuh tetap diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi kaumnya? Padahal setiap didakwahi selalu digambarkan dalam Al-Quran tutup telinga, Bunda. Pernah Bunda lagi memberi nasihat kepada orang, tutup telinga dia? Enggak kan? Bagaimana pengorbanan Nabi Nuh? Itu dia. Dan berapa tahun berdakwahnya? 1000 tahun kurang 500 tahun. 1000 tahun kurang 950 tahun. Itu dia, Bunda. Jadi setiap dinasihati seperti ini. Pasangan kita, anak kita ada seperti itu? Enggak kan? Lantas dengan mudahnya kita mengatakan, udahlah, malas lagi aku menasihatinya. Ya. Baik. Kenapa Nabi Nuh tetap memberikan nasihat? Karena itu adalah perintah. Itu adalah perintah, dan orang yang dinasihati itu kelak ketika dia dihadapkan kepada Allah, dia tidak akan bisa berkilah karena dakwah sudah sampai. Dakwah sudah sampai. Ya. Baik, sampai sini ada yang tanyakan? Sebelum kita lanjutkan, Bunda. Alhamdulillah sudah paham ya. Ya. Nah, karena nggak amat-amat sulit kok. Intinya perintah untuk memberikan nasihat. Ya, dan sasaran nasihat itu bukan hanya kepada orang yang taat, tapi juga kepada orang yang durhaka. Ya. Oke. Kemudian ayat ke-12. Allazi yaslan naral kubra. Orang-orang yang memasuki api yang besar. Maksudnya api yang besar itu apa? Neraka. Api kecil ada? Apa itu? Api dunia. Api kecil itu api dunia. Kalau Allah sebut api besar, itu maksudnya apa? Neraka. Udah. Ya. Api kompor gitu. Ya.
Nah, ini Bunda, ayat ini ditujukan kepada orang yang menolak untuk dinasihati. Ya kan? Kelak mereka akan masuk ke dalam api yang besar, yakni neraka. Oke. Kemudian Allah sifati azab neraka itu di ayat ke-13. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian dia tidak mati di dalamnya, wa la yahya, dan tidak pula hidup. Di dunia ini Bunda hanya ada dua kemungkinan. Kalau nggak hidup, mati. Nggak ada orang yang bersamaan di saat dia hidup, di situ pula dia mati. Atau tidak mati, tidak pula hidup. Mati suri itu tidak ada dalam Islam. Kalau disebut mati suri itu dia mati, lalu setelah itu dia hidup kembali, nah, itu tidak ada dalam Islam. Itu berarti dia menyepelekan malaikat maut. Salah cabut nyawa aku, roh ya kan? Masukkan lagi lah gitu kan. Ya Allah mohon maaf, aku salah cabut nyawa, aturan aku nyabut si Usman. Rupanya yang tercabut si Joni. Jadi itu nggak ada seperti itu Bunda. Mati suri itu adalah, yang disebut mati suri itu sebenarnya kalau dalam pandangan Islam adalah orang yang memang organ vitalnya itu memang benar-benar ekstrim menurun, tapi secara otaknya secara sempurna belum rusak total. Nah, otaknya secara sempurna, otaknya itu belum rusak secara total, sehingga saat itu secara klinis dia disebut mati. Sebenarnya dalam Islam dia belum mati. Kalau mati itu ya dalam Islam ruhnya dicabut dari jasadnya secara sempurna. Kalau sudah seperti itu, udah nggak akan bisa lagi namanya itu. Makanya orang-orang yang mati mendadak itu dalam Islam tidak boleh segera langsung dikuburkan. Ditunggu dulu. Karena biasanya orang-orang seperti itu otaknya belum rusak secara total. Sehingga diberikan dulu waktu, tenggang waktu untuk memastikan benar-benar dia mati. Jelas ya. Jadi kadang diperiksa itu kan jantungnya gitu langsung saja kan. Nah, rupanya pas dikubur hidup dia udah. Yang salah siapa? Ya. Dan itu makanya para ulama sudah mewanti-wanti itu sejak dulu Bunda. Orang-orang yang mati mendadak itu nggak boleh langsung disegerakan seketika itu langsung dikuburkan. Ya. Baik. Namun di ayat ini Allah menyebut bahwa di neraka itu dia tidak mati dan tidak pula hidup. Ini kan sudah kita jelaskan berulang kali. Kalau dia tidak mati berarti azab neraka itu manusia itu dalam kondisi sadar dan terjaga. Kalau di neraka itu dia disiksa sempat mengalami kematian, berarti dia beristirahat. Azab itu beristirahat, dan itu bukan sifat neraka. Nah, sifat neraka itu akan menyiksa penghuninya dalam keadaan terjaga. Berarti orang itu apa? Tidak mati. Tapi kata Allah, wala yahya, tidak hidup. Kalau tidak hidup berarti maksudnya kalau tidak mati berarti dia tidak mati, ya kan? Kalau tidak hidup maksudnya kata para ulama dia tidak seperti orang hidup. Kalau hidup di dunia itu
sakit bisa berobat, haus bisa minum, lapar bisa makan. Jadi tidak seperti orang hidup. Kalau di neraka disiksa, dicambuk sama malaikat, minta dulu betadin gitu. Itu nggak ada tuh. Nggak ada cerita-cerita itu panggil dokter, ini udah dalam kali dicambuk sama malaikat nih gitu. Nah, nggak ada. Makanya itu yang dimaksud dengan wala ya. Dia tidak seperti orang hidup. Ya. Nah, kalau mati suri ada, mati suri ini maksudnya sebenarnya dalam bahasa Indonesia ya. Nah, tapi kalau orang yang benar-benar mati, kemudian setelah itu hidup, itu tidak ada. Kalau sudah mati, ya mati, kan gitu Bunda. Yang ada sebenarnya disebut mati suri itu ada bagian-bagian tertentu yang belum rusak total dalam organ tubuhnya. Hidup suri ada? Ibu suri itu apa Bunda? Istri raja ya. Kalau hidup suri? Nah, ada hidup suri itu ada. Hidup suri itu kata Nabi orang yang tidak berzikir mathalul hayyi wal mayyit. Nah, kata Nabi dia tidak seperti orang hidup dan tidak pula seperti orang mati. Jadi itu yang disebut dengan hidup suri. Hidup tapi tak berzikir. Ya. Baik. Oke. Jadi kembali lagi, kalau dia mati berarti dia sempat istirahat dari azab. Yang dimaksud dengan tidak hidup di sini adalah tidak seperti orang yang hidup ketika di dunia. Ya, sakit bisa berobat, lapar bisa makan dan sebagainya. Ya, itu maksudnya Bunda. Ya, oke. Berarti dia dalam keadaan terjaga, sadar, hidup dan tidak akan pernah mati. Itulah siksa neraka itu. Bukan ratusan tahun, bukan pula jutaan tahun, bukan pula miliaran tahun, bukan pula triliunan tahun. Tapi kalau orang kafir itu abadi. Abadi. Paham ya Bunda? Oke. Orang kafir itu sudah memang jelas-jelas disebutkan mereka khalidina fiha abada. Mereka abadi di dalamnya. Ya. Adapun orang-orang yang beriman, pada akhirnya mereka akan masuk surga, tapi nggak tahu. Mungkin mereka hidup disiksa dulu di neraka sampai jutaan atau triliunan tahun, wallahu a'lam. Karena perbandingan dunia dengan akhirat itu 1:1000 kan? Nggak usah ke akhirat lah, dibandingkan dengan alam barzakh saja nggak terbandingkan kehidupan dunia ini. Kita hidup di dunia hanya sesaat, yang paling 60 sampai 70 tahun, ya kan? Tapi di alam barzakh, mohon maaf, kita yang sudah meninggal sudah berapa tahun di alam kubur? Kan gitu tuh. Orang-orang yang hidup di masa Nabi Muhammad mati di sana, di masa itu disiksa sampai sekarang lah itu. Sampai sekarang lah itu kan. Jadi dibandingkan dengan alam barzakh saja tak terbanding Bunda. Berarti kalau sekarang ini 1448 Hijriah, berarti lebih dari 1000 tahun dia sudah disiksa di alam barzakh. Hidupnya cuman 60. Hidupnya cuma 60. Maka hidup di dunia ini memang singkat Bunda, tapi itu pula yang menentukan. Yang singkat itu pula yang menentukan kita bahagia selamanya di akhirat atau sengsara. Ya. Tapi kadang kita miris.
miris. Kalau dulu di Madinah itu, kalau sudah di umur 40 tahun, aqbaluhum minal akhirah kan. Mereka sudah mengutamakan kehidupan akhirat. Pelan-pelan mereka meninggalkan dunia itu. Kalau kita di umur 40 tahun, disitulah grup WhatsApp mulai banyak. Tawaran kerjaan mulai banyak. Nah, ya kan, jalan-jalannya mulai senang. Itu pula lah. Nah, makanya ada apa namanya? Terbalik lah. Harusnya di umur 40 itu sudah pelan-pelan dia meninggalkan dunia, udah mulai sibuk dia untuk kehidupan akhirat. Ini kadang rambut sudah tak ada lagi yang hitam. Iya, hobinya bukan zikir, tapi malah main kan, malah jalan-jalan, ya kan. Iya, iya kan udah. Jadi napas sudah ngos-ngosan. Apa namanya, hobinya bukan malah memperbanyak ibadah, tapi malah banyak nongkinya. Oke. Bukan di sini ya. Kalau di sini di bawah 40 semua nampaknya. Ya. Baik. Kalau cantik-cantik semua, dulu guru kami itu pernah berikan nasihat, kalian tuh cantik-cantik semua, tampan-tampan semua, tapi pada masanya. Baik. Bukan saya yang ngomong, Bunda, saya cuma meneruskan saja. Ya, mohon maaf kalau ada yang tersindir ya. Izin ya, Bunda. Ya. Kadang ada yang dinasihati ini di lembut-lembut nggak bisa kan. Jadi kadang harus coplos-coplos. Iya. Baik, kita lanjutkan. Ayat ke-14. Setelah Allah menjelaskan tentang konsekuensi bagi manusia yang berpaling dari nasihat Al-Quran, ya, ini mereka Allah sebut dengan hamba yang paling berpaling dari aku. Kok beruntung, Bunda? Coba fokus, Bunda. Yang berpaling dari Al-Quran orang yang apa? Orang yang paling celaka. Jangan paling beruntung, Bunda. Tempat mereka di mana? Di neraka. Sudah sarapan, Bunda? Ya. Dan mereka di dalam neraka tidak mati dan tidak pula hidup. Nah, di ayat ini Allah berfirman, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Berarti ini lawan daripada ayat sebelumnya. Orang yang mensucikan dirinya, mereka bukanlah calon penghuni neraka, melainkan mereka masuk ke dalam surga. Maka disebutlah qad aflaha. Ya, beruntung itu maksudnya masuk surgalah. Masuk surgalah orang-orang yang mensucikan dirinya. Dari apa, Bunda? Dari apa? Dari dosa. Dengan apa? Dengan taubat. Itu dulu. Mensucikan jiwa itu dengan apa? Dengan taubat. Dari apa? Dari perbuatan dosa. Kemudian wa dzakara asma rabbih fasalla. Dan mengingat nama Rabbnya, fasalla, lalu dia sholat. Maknanya orang yang beruntung itu, Bunda, orang-orang yang disebut dengan dia telah tazkiyatun nafs itu, tak cukup dia hanya dengan bertaubat, tapi setelah itu mesti dia isi dengan amal soleh.
Di antara amal soleh yang mesti dia lakukan adalah apa dalam ayat ini? Zikir. Dan memperbanyak sholat. Itu wa dzakara asma rabbih fasalla. Nah, kadang ada orang yang sudah taubat namun yang dia isi bukan zikir. Apa itu? Nonton sebelum tidur. Ya Allah, aku sudah bertaubat, aku tak lagi melakukan perbuatan itu. Itu namanya tomat ya Bunda. Taubat kumat gitu kan. Yang satu ditaubatin, yang satu satu kumat gitu kan. Jadi artinya taubat itu Bunda mesti dia isi sisa-sisa kehidupannya itu dengan amal soleh. Nggak cukup dengan meninggal. Taubat itu pada dasarnya kan cuma meninggalkan perbuatan dosa. Sesali perbuatan dosa itu, bertekad untuk tidak mengulang kembali. Itu kan sebenarnya hakikat taubat. Tapi ada di situ istilah dengan amal soleh, nggak ada kan? Tapi taubat dengan amal soleh itu beda. Berarti setelah dia bertaubat, mesti dia isi dengan amal soleh. Di antaranya apa? Banyak berzikir dan memperbanyak sholat. Nah, ini menjadi muhasabah lah bagi kita semua Bunda. Sudahkah kita istiqomah? Ya kan di dalam berzikir dan melaksanakan sholat. Sholat fardu iyalah, tapi sholat sunnah. Kalau sholat fardu saja yang dia laksanakan, berarti ada masalah dengan keimanannya. Kenapa? Karena dia merasa dengan modal itu dia bisa masuk surga. Dengan modal itu bisa menutupi kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Maka berhati-hati Bunda. Kenapa sholat sunnah itu ada? Ya karena kita rasa amalan wajib itu belum cukup. Yang kedua, kita merasa bahwa amalan wajib itu banyak yang tidak sempurna. Sehingga kita mesti banyak memperbanyak sholat sunnah. Nah, coba kalau ditanya Bunda, dijawab ini nggak riya, tapi menjadi motivasi bagi kita semua. Coba tunjuk tangan, siapa yang sudah istiqomah sholat rawatib muakkadnya? Bu Adam, siapa lagi? Sudah. Yang 12 itu maksudnya dia utama melaksanakan 12. Tapi kalau dalam keadaan darurat, setidaknya dia melaksanakan 10. Kalau saya di zuhur itu kan seharusnya 4 sebelum zuhur kan. Iya. Saya tetap istiqomahnya 2 aja. Kurang tepat. Yang benar itu adalah dalam keadaan lapang 4, kalau dalam keadaan darurat 2. Bukan diutamakan 2. Lapang itu 4, darurat itu 2. Ya. Dia lebih utamanya Ustadz gimana? Jadi saya kalau kita darurat kan 4 sebelum kan 2 sesudah. Iya. Misalnya yang lebih utama tuh 2. Kalau kita mau hilangin 2-nya nih, 2 sebelum dan kita kerjakan 2 sesudah, atau 4 aja sebelum 2 sesudah tuh kita tinggalin. Bukan Bunda, 4 sebelum, 2 setelah, itu yang lebih utama. Kalau dia tak mampu 4 sebelum, 4 itu nggak mampunya itu karena mungkin ada kesibukan, buru-buru gitu kan, dia laksanakan 2 sebelum, 2 setelah. Sehingga kalau 2 sebelum, 2 setelah jatuhkan 10 rakaat. Kalau 4 sebelum, 2 setelah jatuhnya 12 rakaat. Kan gitu tuh. Jadi Imam Nawawi mengatakan tetap idealnya itu adalah 12. Nah, kalau dalam keadaan uzur atau dia punya kesibukan di waktu zuhur itu, setidaknya dia melaksanakan 2. Itu yang disebut dengan istiqomah itu. Karena kan keutamaannya rawatib yang dilaksanakan dengan konsisten kan. Dia tidak meninggalkannya.
Jadi selama ini kalau saya buru-buru kan Ustaz 4 sebelum tuh 4 sholat zuhur. Buru-buru? Setelah zuhur, ya. Kan 4 sebelum sholat zuhur tuh. Oke, ya. Nah, terus 2 sholat zuhur setelah tuh sering ditinggalkan aja. Oh, gitu. salah lah Bunda. Salah. Setelahnya, Nah, yang benar itu adalah kalau buru-buru kurangi 2 sebelumnya. 2 sebelumnya. Ya, bukan setelahnya. Itu salah. Dia sama-sama muakkad gitu kan. 2, siapa lagi? 3 orang. Nah, yang lain semua mudah-mudahan termotivasi untuk belum masuk dalam golongan hadis itu ya. Mudah-mudahan bisa naik. Karena memang untuk sampai ke sana dia harus istiqomah dengan yang kecil-kecil dulu kan, nanti akan naik gitu. Kita ketemu dengan orang yang sudah istiqomah puasa Senin Kamis. Ada jamaah saya Bunda itu sudah istiqomah puasa Daud. Puasa Daud. Bahkan ada yang sudah puasa Idris. Tiap hari. Yang nggak puasa dia itu cuman di hari Tasyrik dan 1 Syawal. Ya kan. Tapi ibu itu sudah umur 60-an lah. 60-an kan. Tiap hari dia puasa. Jadi kalau udah kadang kita malu juga, saya pun malu juga sebagai guru Bunda. Ya kan. Kadang saya malu juga sebagai guru gitu kan. Jadi mau lebih bagus puasa Daud daripada Senin Kamis. Hah? Iya. Jadi tapi itu kan untuk sampai ke sana itu tidak bisa kan, harus berawal dari yang kecil-kecil dulu gitu kan. Bahkan karena keutamaan Daud itu dia tinggalkan puasa Senin Kamis itu, puasa Ayyamul Bid itu dia tinggalkan demi menjaga Daudnya. Itu kaidah fikihnya itu. Iya, jadi umpamanya karena jaraknya kan puasa Ayyamul Bid itu 3 hari gitu kan pasti salah satunya hilang, dia tinggalkan tuh, tidak berlaku lagi gara-gara apa Bunda? Nabi puasa Senin Kamis, tapi keutamaan artinya Nabi itu kalau menganjurkan artinya dia kan memberatkan umatnya, memberatkan umatnya Bunda. Tapi tetap tentunya amalan-amalan yang seperti itu kualitasnya lebih banyak, itulah yang lebih utama. Cuman kan nggak akan bisa sampai ke sana kalau tidak berawal dari yang kecil-kecil. Imam Nawawi, orang yang istiqomah, Imam Nawawi, ulama kita dari mazhab Syafi'i, termasuk kalau kita lihat biografinya, kata muridnya, beliau orang yang istiqomah puasa Daud. Ya kan, wafat di umur 32 tahun. Belum dan tidak menikah. Tidak menikah karena kesibukan beliau yang menulis dan berdakwah. Khawatir beliau dengan kesibukan itu terbengkalai istri dan anaknya, sehingga beliau memilih untuk tidak menikah. Beliau menulis satu kitab yang monumental namanya Syarah Al-Muhadzab, yang itu adalah kitab syarah Imam Asy-Syafi'i. Di jilid ke-31 beliau tulis, beliau meninggal. Harapan beliau menulis kitab itu sebanyak 32 jilid. 1 jilid lagi kurang. Yang 1 jilid itu diteruskan oleh muridnya, sehingga yang tersebar itu 32 jilid, tapi yang jilid ke-32 oleh muridnya, sedangkan 31 jilid itu oleh beliau sendiri. Itu ya. Baik, dan banyak. Tapi itu kan dari yang kecil dulu kan Bunda. Saya pernah melihat Ustadz Maulana, beliau juga seperti itu. Ustadz Maulana. Beliau orang yang dan dikenal beliau itu oleh sutradara dan semuanya. Ustadz Maulana yang di TV itu. Jamaah. Jamaah. Iya, saya pernah lihat tuh Bunda. Tiba-tiba
muncul aja waktu kita buka Instagram kan, kemudian diwawancarai, dan semua orang mengenal beliau adalah orang yang seperti itu kan, sehingga ketika beliau syuting itu mereka itu udah memang nggak ada makanan disediakan gitu kan, ketika sudah apa beliau sediakan, dan itu sudah beliau lakukan sejak berapa istrinya meninggal. Nah, sehingga dari situ maka rasanya syahwat itu sudah terkontrol semuanya gitu kan. Ya kan. Memang kalau orang-orang yang besar gejolak syahwatnya, solusinya dengan puasa. Libido seksnya itu kuat sekali, maka puasa, berenang. Berenang itu menurunkan itu, Bunda. Makanya ada hikmah kenapa Rasulullah sunnahkan berenang itu. Maka anak-anak kita sarankan untuk berenang supaya turun libido seksnya. Ya. Oke. Itu kalau dikategorikan sudah masuk al-abror tuh. Al-abror itu merasa berdosa kalau tidak melaksanakan yang sunnah. Al-abror itu merasa berdosa, merasa bersalah, kayak ada yang kurang, ya kan? Ada orang yang buat dosa pun merasa tak berdosa. Tapi di atasnya itu, kalau sudah yang sunnah itu merasa berdosa dia, bagaimana? Kalau yang wajib udah basi lah, yang wajib sudah cerita basi. Dia nggak cerita sholat 5 waktu lagi, nggak cerita tepat waktu lagi, nggak cerita masalah yang wajib-wajib. Dia sudah cerita tentang istiqomah dalam hal yang sunnah. Itu setingkat lagi masuk al-muqarrabun. Al-muqarrabun itu orang-orang yang terdekat, ya, yang setiap dia melihat pasti ada nilai ibadahnya, setiap dia melangkah ada nilai ibadahnya, setiap dia menyentuh ada nilai ibadahnya, setiap dia mengambil ada nilai ibadahnya, setiap dia bergerak ada nilai ibadahnya. Tak ada satupun aktivitas yang tidak ada nilai ibadahnya. Itu namanya al-muqarrabun. Kita di mana, Bunda? Muqarrabin ya. Baik. Kita ini ada yang OTW ke sana, ada yang masih di ashabul maimanah. Ya. Ulaika ashabul maimanah. Golongan kanan. Golongan kanan itu yang buat dosa iya, buat baik juga iya, ya kan, tapi lebih banyak buat baiknya. Nah, itu namanya ashabul maimanah. Buat dosa iya, buat baik juga iya, tapi lebih banyak buat baiknya. Naik ke situ nanti al-abror tuh. Ya. Baik, dari situ sudah tahu kita sejauh mana keimanan kita ya, Bunda. Jadi kalau engkau ingin melihat stratamu di akhirat, lihat bagaimana kedudukan amalmu di dunia. Mudah saja, nggak perlu kita menunggu hisab, menunggu mizan, nggak perlu. Kita sudah tahu sejauh mana strata kita di akhirat itu kita bisa lihat sendiri di dunia, ya kan? Dari sholat kita yang mungkin banyak lalai, banyak ditunda-tunda, dari zikir kita, dari tilawah kita, nah, itu sudah tahu. Makanya kan khafidatur rafi'ah. Nanti di hari kiamat itu, disitulah nanti hakikatnya tahu siapa yang ditinggikan Allah, siapa yang direndahkan Allah. Kalau di dunia kita, Bunda, mudah untuk melihat strata itu. Kalau dari sisi dunia ya, lihat tas orang kawin, lihat tas kita ori, kalian begitu kan? Aku nampaknya tinggi. Lihat orang rumahnya agak di bawah kita, nampaknya aku tinggi. Lihat dia menyampaikan ilmu, nampaknya aku tinggi daripada dia. Tapi belum tentu di akhirat itu orang lebih rendah.
Bisa jadi pembantumu, asisten rumah tanggamu, ternyata dialah yang lebih tinggi nanti di akhirat. Ya. Baik, kita lanjutkan. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kalian mengutamakan kehidupan dunia. Yang menjadi sebab seseorang itu tidak mau diberi nasihat, tidak mau bertobat, tidak mau zikir, tidak mau memperbanyak sholat, gara-gara apa? Di ayat ke-16 ini, meluap-luap cintanya dengan dunia, Bunda. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kalian mengutamakan kehidupan dunia. Itu maksudnya. Semua orang yang suka pamer nikmat dunia, itu pasti stratanya dunia. Mudahnya seperti itu, Bunda. Ya. Apa yang menjadi sebab kita malas beramal soleh? Salah satunya adalah meluap-luap, berlebihan. Allah bukan menghinakan dunia. Allah tidak sebut seperti itu. Yang dihinakan itu adalah orang yang mengutamakan kehidupan dunia. Itulah yang membuat orang terhina. Bisa dipahami ya, Bu? Jangan dipahami dunia ini terhina gitu. Yang dunia ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang ada orang mendefinisikan dunia ini hina gitu. Padahal dunia inilah yang menjadi jembatan dia untuk menuju surganya Allah. Yang tepat itu adalah berlebih-lebihan. Allah tidak larang kita mencintai dunia. Yang terlarang itu berlebih-lebihan. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ya. Apa buktinya orang berlebihan dunia? Kalau kita melihat semua orang-orang yang meninggalkan ibadah itu banyak latar belakangnya kalau ditelusuri gara-gara dunia, kan? Iya kan? Gara-gara dunia. Itu penting ya. Padahal harusnya dunia itu bukan menjadi penghalang bagi kita masuk surganya Allah, tapi seharusnya menjadi jembatan. Ya. Oke. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya. Ini sudah umum dan sudah sering disampaikan, Bunda. Ini bukan sesuatu yang asing lagi bagi kita. Semua penuntut ilmu sudah paham bahwa tidak ada yang lebih baik daripada kehidupan akhirat. Kehidupan dunia itu kekal, sedangkan kehidupan dunia sementara, ya kan? Nikmat akhirat itu tidak membawa masalah, tapi nikmat dunia membawa masalah. Iya, iya kan? Bahkan anak pun kadang membawa masalah dalam hidup kita, kan? Iya kan, Bunda? Harta, iya kan? Miskin susah, kaya susah juga. Entah gimana cara bagikan warisan ini, gini, lari pula lah ke saudara pula tuh, anak cuman seorang perempuan pula. Ya kan, susah dia, Bunda, gara-gara itu. Iya kan? Nikmat dunia itu terkadang membawa masalah, tapi tidak begitu nikmat akhirat. Semua expired. Semuanya sementara. Itulah sebabnya Allah sebut dunia itu dengan ad-dunya untuk mengingatkan kita bahwa dia sementara. Dunia itu kan sementara. Sebentar lagi akan selesai. Ya. Baik. Oke. Kemudian kita habiskan ya. Inna hadza la fis suhufil ula. Sesungguhnya
peringatan, sesungguhnya sesungguhnya ini peringatan benar-benar dalam kitab yang dahulu, suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Ibrahim punya kitab? Ibrahim punya kitab? Punya. Al-Quran ngomong, Bunda, suhufi Ibrahim wa Musa. Ya kan, ikan punya kitab, Bunda, ikan. Tapi tidak seperti tidak mushaf, tapi suhuf, lembaran-lembaran, ya. Oke. Apa maksud dari dua ayat ini? Sebenarnya, Bunda, semua peringatan-peringatan yang Allah sebutkan sebelumnya itu bukan cerita lama. Mohon maaf, itu bukan cerita baru, tapi itu adalah cerita lama. Ini sebenarnya sindiran kepada orang-orang musyrikin Makkah. Sebenarnya, wahai kalian orang-orang musyrikin Makkah, seakan-akan Allah ngomong seperti itu, bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad itu bukan cerita baru, itu cerita lama. Kalian orang-orang musyrikin Makkah begitu mengagungkan leluhur kalian Ibrahim. Sebenarnya apa yang dibawa oleh Muhammad, sebenarnya apa yang dibawa oleh Ibrahim, itulah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalian orang-orang Yahudi begitu mengagungkan Nabi Musa. Sebenarnya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Kalian orang-orang Nasrani begitu mengagungkan Nabi Isa, padahal apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sama dengan yang dibawa oleh Nabi Isa. Tapi kenapa kalian beriman kepada mereka tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad? Padahal semua peringatan ini ada pada kitab-kitab terdahulu, bukan cerita baru. Apa yang membuat orang-orang musyrikin itu nggak mau beriman, Bunda? Sebenarnya mereka sadar bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah sesuatu yang hak. Tahu kenapa? Karena mereka nggak mau masuk Islam, sebab kalau masuk Islam disejajarkan mereka dengan budak-budak yang sebelumnya antara budak dengan majikan itu beda, Bunda, stratanya kan. Tapi orang yang masuk Islam itu nggak disejajarkan, mau budak kau, mau majikan, semuanya sama di hadapan. Masa setelah masuk Islam kami sama duduk dengan budak itu? Lagi-lagi mana? Materi. Uang kan? Uang. Yang menjadi iblis itu tidak mau sujud apa? Gara-gara apa? Gara-gara materi. Apa materinya? Iya, itu kan dia terbuat dari api, sedangkan Adam dari tanah. Sifat api itu lebih tinggi, mulia, bercahaya, sedangkan tanah itu kotor, rendah, diinjak-injak. Yang dibanggakan oleh iblis apa? Materi. Makanya sombong itu letaknya pada materi, bukan pada ibadah. Kalau ada orang yang membanggakan ibadahnya, bukan sombong, tapi riya. Riya itu, Bunda. Nah, itu juga orang-orang musyrikin Makkah nggak mau mereka disejajarkan dengan budak. Ya, baik, bisa dipahami sampai sini, ya. Jadi sebenarnya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sama dengan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lainnya. Ya. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Baik. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.